Nah, kita coba. Ibu izin share screen ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan belum? Bisa ya? Bisa kelihatan? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Ibu. Ya. Nah, sebelum ini mulai, pertama-tama kita pahami dulu apa sistem informasi klinik ya. Nah, setelah kuliah ini kalian langsung explore ya. Jadi ada tugas kelompok untuk mengeksplor dan itu harus selesai ya. Kelompok ada berapa? Ada berapa orang? Ada berapa kelompok setiap kelas? Dibuat berapa? Untuk kelas A ada 5 kelompok, Ibu. Ada 5 ya. Terus kelompok RKI? Izin menjawab, Ibu. Untuk RKI ada 5 kelompok. 5 juga. Oke. Ya sudah, nanti kita sesuai dengan kelompok yang ada ya. Oke, kita mulai saja bicara tentang sistem informasi klinik. Ini bagaimana kita bisa memahami seperti apa sih sistem pelayanan yang ada di klinik atau rumah sakit ya, menggunakan sistem informasi manajemen ya. Sistem informasi yang sifatnya nanti bahwa keunggulan atau penggunaan teknologi yang sekarang harus dilakukan. Jadi udah lagi nggak model apa tuh, kalau kita dokumentasi misalnya dengan manual ya, mungkin udah lebih ke arah bagaimana pemanfaatan teknologi ya. Kita lihat di sini kan gunanya sistem informasi kesehatan itu berbagai hal ya. Nah, salah satunya adalah sistem informasi yang digunakan di klinik atau di rumah sakit ya. Nah, sistem informasi yang dimaksud di sini adalah proses penyimpanan dan pengambilan informasi dalam membantu kegiatan langsung kepada pasien ya. Kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya memang untuk bisa mengoptimalkan pelayanan atau asuhan keperawatan kepada pasien ya. Jadi kalau bisa dibilang ini penggunaan teknologi itu lebih ke arah bagaimana menggunakan software yang dilakukan di rumah sakit atau klinik untuk mempermudah proses manajemen pasien care ya. Nah, kalau kalian nanti akan explore di situ berbagai aplikasi digunakan ya. Bagaimana sekarang kalian bisa mendaftar hanya di rumah, sehari sebelumnya harus daftar. Nah, itu linknya ada. Ya, seperti itu. Jadi sistem informasi pendaftaran dilakukan bisa kapan saja. Dan itu harus sebelum masuk sampai kepada kondisi kita masuk ke rumah sakit itu sudah siap rumah sakit menerima pasiennya, gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada 3 macam kebutuhan informasi klinik. Jadi kebutuhan untuk operasional, ya, bahwa dalam pelaksanaannya misalnya kalau ini konteksnya adalah konteks asuhan keperawatan, kalian bagaimana menggunakan sistem informasi ini ketika memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan misalnya kasus-kasus medikal bedah ya, sehingga antara satu dengan yang lain ya, antara perawat satu perawat lain yang bentuknya tim mulai dari pagi ke sore itu udah nggak perlu pusing dengan mikirin tadi kerjaan apa ya terus ininya bagaimana hasilnya setelah dilakukan. Jadi dengan adanya sistem informasi yang berbasis teknologi ini udah mudah saja computerized semua gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan untuk perencanaan ya, dengan mengetahui berbagai informasi yang ada di sistem informasi. Misalnya di situ ternyata dalam 1 bulan ini ada pasien dengan DM ya. Nah, kemudian pasien dengan DM dengan dengan komplikasi ya luka dekubitus atau luka gangren. Nah, itu yang menjadikan
bahan untuk membuat perencanaan. Oh, berarti dengan pasien yang sekian dan butuh perawatan luka, maka perencanaan pengadaan alat dan bahan harus seperti ini. Ya, jadi itu informasi yang ada di dalam sistem informasi itu, semua itu bisa dilakukan untuk membuat perencanaan yang tepat. Ya, dan kebutuhan dokumentasi ini akan memudahkan bahwa setiap apa yang dilakukan itu terdokumentasi dengan baik. Ya, nah ini adalah 3 kebutuhan dari informasi sistem informasi klinik. Nah, kemudian kalau bicara ini contoh aja ya, bahwa sumber data klinik pasien itu menjadikan dokumen yang ada di dalam sistem informasi, ya, mulai dari sumber, kemudian cara pemakaian, pemrosesan, kemudian bentuk rekamannya seperti apa. Ini adalah bagian-bagian yang akan disetting, yang akan di-create, didesain oleh si pengembang, ya, aplikasi atau apapun bentuknya, yang menunjukkan bahwa ini loh komponen-komponen yang harus ada di dalam sistem informasi klinik, ya, seperti contohnya misalnya di dalam riwayat sakit. Oh, gimana pakainya? Oh, berarti sistem ini kita harus dengan verbal. Tinggal masukin dia ngomong apa, kita catat gitu ya, dalam bentuk teks dan frase. Kemudian nanti kalau ada temuan, ya, temuannya seperti apa? Oh, ada validasi dengan observasi, dicatat lagi. Ya, kemudian temuannya dengan apa? Dengan alat. Oh, kalau dengan alat, alatnya apa yang kita pakai? Oh, dengan misalnya USG, ya. Kemudian gimana caranya? Monitor USG dari satu ke satu ke dua, dan seterusnya, dan itu dimonitor sehingga diinterpretasikan hasilnya, ya, masuk ke dalam sistem informasi, kemudian diinterpretasikan, maka oh, hasil USG ternyata menunjukkan seperti ini, dan itu bisa dicetak. Jadi kalau kalian bisa melihat bahwa hasil USG masuk ke dalam sistem informasi, nah itu data itu akan bisa dibaca oleh orang-orang yang berkepentingan, ya. Kemudian kalau bicara cairan tubuh, berarti cairan tubuh ini sumbernya itu pemeriksaan laboratorium misalnya, ya. Kemudian bagaimana pemrosesannya? Wah, ini dengan alat-alat tertentu yang bisa mengukur hasil lab itu, ya. Dan nanti nilainya apa? Numerik. Ya, berarti harus ada settingan bahwa untuk pemeriksaan cairan tubuh, maka yang harus ada komponen di dalam aplikasi itu adalah bagaimana menghitung ini apa yang harus tertulis di situ. Ya, kalau sekian hitungannya sekian, ini kita kategorikan apa, ya. Itu semua disetting, ya. Nah, termasuk bagian tubuh, ya, misalnya pencitraan atau MRA, kemudian interpretasi gambar, teks, kode, diagnostik. Nah, ini bagian dari pencatatan, ya. Lalu rekam medik sendiri yang lalu, kartu mikrofis, ya, kopi atau salinan, teks, kode, diagnostik, abstrak, kopi. Nah, ini semua adalah hal-hal yang akan diperhatikan ketika kita membuat sistem informasi klinik, ya. Ini sebagai penjabaran singkat saja. Nah, kemudian kalau kita bicara jenis sistem informasi klinis, ya, itu adalah sistem informasi pembantu diagnosis, ya. Jadi kalau bicaranya jenisnya apa untuk informasi klinis, sistem informasi klinis, untuk membantu diagnosis. Diagnosis apa? Diagnosis misalnya keperawatan, atau kalau ini medis, diagnosis medis. Jadi bahwa ketika kita bicara bahwa sistem informasi ini akan membantu di dalam perencanaan asuhan, ya, ketika masuk semua data dasar, maka sistem ini bisa membantu, ternyata dengan data ABCD ini diagnosis keperawatannya akan muncul beberapa alternatif. Ya, ini memudahkan perawat sehingga apa yang paling terlihat bahwa diagnosa sesuai dengan kondisi pasien, tanda gejala yang dirasakan, maka diagnosanya itu sudah bisa ditetapkan, ya. Nanti ketika sudah teridentifikasi diagnosis, maka akan muncul ini rencananya, ya. Misalnya ada apa ya? Misalnya kecemasan, ya. Nah, diagnosis kecemasan itu sudah langsung keluar intervensinya,
twing gitu. Ya, intervensinya apa aja? Oh, berarti binatras apa di situ, ya. Jadi nanti perawat tinggal melihat ini yang mana yang paling available untuk dilaksanakan. Dia tinggal contreng ini gitu, sesuai dengan kondisi pasien. Jadi sistem itu akan membantu mempermudah perawat untuk bisa menetapkan diagnosis, juga untuk membuat perencanaan, ya. Jadi tentunya ketika meng-create aplikasi ini itu sudah berdasarkan expertnya. Jadi nggak ngasal gitu ya. Diagnosa ini terus munculnya intervensinya lain, nggak akan begitu, karena sudah dikembangkan dengan baik, ya. Nah, kemudian sistem informasi pembantu pengobatan dan tindak lanjut sama, ya. Ketika sudah terdiagnosis, maka kalau dari sisi medis dia akan mengeluarkan berbagai misalnya variasi dari pengobatan, ya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Nah, itu semuanya di sini ada yang yang khusus sistem ini, ya. Kemudian sistem informasi pemantauan pasien. Oh, bagaimana memonitor pasien? Oh, kalau di ICU di situ ada sistem informasi bagaimana memonitoring tanda-tanda vital si pasien, ya. Ini sistemnya ada dilingkan dengan alat device yang ke pasien, kemudian ke komputer, dan di dalam komputer itu terekam gitu, ya. Nah, ini yang juga menjadi bagian sistem informasi rekam medis gitu, ya. Nah, ini adalah jenis sistem informasi klinis. Nah, kemudian kita lihat nih berbagai aplikasi dari sistem informasi klinis, ya. Mulai dari bagaimana untuk menentukan kebutuhan pasien, ya. Kemudian sistem informasi peresepan obat oleh dokter, ya, menentukan dosis yang tepat dan informasi tentang interaksi obat, ya. Kemudian yang dapat memberikan informasi saran tentang tindakan medis yang tadi, ya, misalnya kita kalau data-data ini maka muncul diagnosisnya apa sehingga saran medisnya seperti ini, saran asuhan keperawatannya seperti ini, dan seterusnya, ya. Nah, pemantauan pasien ICU, ya, kemudian pemantauan sebentar, ini kenapa ketutup, ya, di ruang operasi maupun di laboratorium. Jadi ini contoh-contoh aplikasi. Nanti gini, nanti setiap kelompok akan mencari, ya, kira-kira aplikasi apa yang terkait nanti dengan tugasnya, ya. Selain kalian mengeksplor dari jurnal, menganalisis jurnal, juga bisa melihat adakah aplikasi yang menggambarkan apa yang menjadi tugas kalian, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Di sini adalah arsitektur sistem informasi klinik. Ini adalah rancang bangun, ya, rancang bangun dari sistem aplikasi, ya. Kalau kita bicara seperti ini, berarti ini ada database, gitu, ya. Database ini ada database di server untuk pasien. Jadi pasien punya tersendiri, punya database, ya, yang ini akan akan bisa digunakan, ya. Pertama dulu data entry, ya. Jadi si pasien ini punya akun sendiri, ya, punya data, punya punya istilahnya apa ya? Jadi dia punya tempat tersendiri untuk setiap pasien, mulai dari pengkajian, ya, kemudian hasil dari pemeriksaan penunjang, ya, kemudian review dari dokter yang melibatkan. Nah, ini akan masuk ke dalam database, ya. Mulai dari lab masuk ke database, farmasi database, radiologi, modologi medis, ya, modul. Kemudian billing, ya, biaya-biaya dan penelitian ini yang terkait. Jadi gini, ketika seseorang masuk ke rumah sakit, maka dia punya nomor registrasi, gitu kan? Kalian pernah ke rumah sakit enggak? Mesti kalau sekarang ini semuanya serba computerized. Kalian masuk pendaftaran, sudah di situ ada data lengkap, kemudian di print, nah di situ tinggal ditempel di status kalian dalam bentuk tempelan.
identitas. Jadi apapun nanti kalau misalnya ke lab, rujukannya sudah tinggal nempel. Jadi semua itu menjadi serba efisien, ya. Masuk ke lab, nanti sudah ada nomor registrasi lab, setelah ada hasil dia tinggal masukin data di komputeris dia, ya. Di masing-masing farmasi juga langsung ketika melihat bahwa oh ini ada resep, berarti dia harus ngambil obat, nggak usah lagi kalau ini masih di dalam perawatan, masih di dalam rumah sakit, nggak usah pasien bawa-bawa atau keluarga bawa-bawa resep, ya. Kalau SI-nya sudah bagus, maka farmasi sudah langsung ting dapat. Oh, si Agus nih, ya, ternyata mendapat resep dari dokter obatnya ini. Farmasi tinggal nyiapin, ya. Nanti tinggal didistribusikan ke ruang rawat. Ya, kemudian hasil radiologi juga gitu. Masing-masing di setiap stase, di setiap bagian itu akan bisa melink ke satu komputer hanya dengan satu klik. Ya, di situ akan muncul database pasien. Tahu masukin registrasi, keluar database pasien. Ya, dan data semua ini bisa digunakan untuk penelitian. Ya, ataupun buat perencanaan. Oh, ternyata totalitas dari pasien yang masuk ini karakteristiknya, nah kelihatan tuh di situ. Berapa yang infeksi, berapa yang non infeksi, ya, jenis-jenis penyakit. Nah, itu yang akan sangat bermanfaat oleh rumah sakit atau klinik, sehingga sistem informasi klinik ini menjadi hal yang penting untuk dikembangkan. Ya, kalau kita hanya mengandalkan manual saja yang out of date, itu pengembangannya mungkin akan dirasakan sangat terhambat gitu ya. Jadi tidak mengikuti teknologi. Nah, ini yang lain lagi. Nah, ya. Kemudian ini data clinical data repository. Jadi sama ini database ya. Database ini bisa digunakan untuk monitoring ya. Kemudian bisa digunakan oleh mesin alat ya. Dia bisa melihat oh kebutuhannya seperti ini ya. Kemudian pengetahuannya kira-kira butuh pengetahuan apa ya. Kemudian kira-kira dokter ini mesti gimana ya si penerima informasi ini, si usernya, ya semuanya ini hanya dengan database di sini, ya bahwa di dalam clinical database di repository yang ada di klinik itu kita semua bisa akses. Tentunya yang memiliki ini ya hak dan wewenang untuk mengakses. Jadi tidak semua orang bisa mengakses ini. Tentunya yang memang sesuai dengan tanggung jawabnya, ya. Nah, ini adalah sifatnya database yang ada server yang ada di computerized ya, yang bisa memberitahu, yang bisa mengingatkan ya. Kalau ini misalnya bahwa clinical data ini berguna untuk bisa monitoring si pasien akan bisa oh kapan ya saya harus kontrol. Hasilnya seperti ini. Terus kira-kira ada nggak saran dokter? Ya. Nah, ini semua bisa dilakukan hanya dengan membuka satu device. Gitu ya. Nah, inilah bentuk dari penggunaan teknologi ya untuk kemudahan kita memberikan layanan ya. Pelayanan yang ada di klinik maupun di rumah sakit ya. Nah, jadi kalau dilihat sistem informasi klinik ternyata ini semua membutuhkan ya. Jadi mulai dari dokter, perawat, administrator, pasien sendiri ya, kemudian bagian keuangan ya, kemudian record, researcher. Jadi ini semuanya adalah yang memanfaatkan dari sistem informasi klinik ya. Jadi dengan hanya satu sistem semua bisa tertangani, ya, semua mendapatkan informasi dan cepat jadinya. Ketika ditetapkan pasien oleh dokter sudah bisa pulang, itu bagian keuangan sudah bisa merekap kebutuhannya apa. Kenapa? Karena perawat sudah masukin di situ. Oh, alat yang digunakan apa saja selama memberikan asuhan. Ya, kemudian obat-obatan apa yang sudah diberikan. Jadi semuanya langsung terekam ya di dalam sistem itu. Sehingga nanti pasien pulang, keluarga tinggal membayar
ya selesai. Ya, tinggal follow up selanjutnya dia mau monitor di mana. Ya, itu ada penjelasan berikutnya. Jadi banyak ya. Nah, kemudian selain tadi SIK memberikan informasi-informasi, di sini juga ada unsur pencatatan dan pelaporan. Ya, jadi pencatatan ini ya sifatnya siapa yang mencatat? Ya si user. Ya, user ini siapa? Si healthcare, perawat, dokter, ya, semuanya masuk di sini yang sesuai dengan template-nya masing-masing. Ya, jadi kalau kegiatan pelayanan siapa? Ya dokter, ya perawat, gizi, semuanya itu akan tercatat. Ya, jadi ada bagian-bagian yang dia catat sesuai dengan template-nya masing-masing. Ya, termasuk sini ada catatan keuangan, logistik, ya, kemudian pegawai, ya pegawai siapa aja sih yang terlibat di situ, ya. Nah, ini semua adalah catatan-catatan yang nantinya akan bisa dievaluasi, ya, sehingga kalau ada bagian dari mutu, ya, bagian mutu atau penjaminan mutu, dia akan melihat sistem ini, dia akan bisa menilai satu-satunya person, ya, bagaimana kerjanya, ya, bagaimana perencanaannya, bagaimana evaluasinya. Nah, ini yang akan jadi bagian dari dokumen pendukung untuk bisa memantau, ya, bagi si penjaminan mutu. Ya, jadi ternyata sistem informasi kesehatan ini yang diterapkan di klinik atau rumah sakit itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Nah, kemudian seperti apa sih yang biasanya digunakan untuk pencatatan? Biasanya ada buku register penerimaan pasien, ya. Buku register penerimaan pasien ini dalam bentuk apa? Ya, apakah buku? Ya karena ini sistemnya teknologi digital, tentunya buku register yang ada itu serba digital, ya. Jadi ada yang penerimaan pasien, kemudian ada data-data induk, ya, kemudian ada data-data harian, ya. Semua ini terekam di dalam data pasien, ya, dan direkapitulasi semua ini gini loh. Semua data yang masuk ke dalam sistem itu akan terekam, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika si administrator membutuhkan data berapa pasien yang masuk dalam 1 tahun, jenis penyakitnya apa, itu hanya dengan memainkan apa saja yang dibutuhkan itu bisa keluar, ya. Jadi kalau bicara untuk bisa monitoring bagaimana rumah sakit ini penggunaannya, itu dari situ semua akan muncul, ya. Jadi ini hebatnya sistem informasi, ya, di dalam di dalam suatu rumah sakit, ya. Nah, itu akan sangat membantu. Nah, kemudian buku register penerjemah buku ekspedisi dari ruangan atau rujukan. Ini buku ekspedisi, buku ekspedisi, ya, itu sebagai jadi gini, dia ada memang yang secara digital, ada juga yang memang harus mau nggak mau juga dengan buku, ya, buku yang manual. Nah, itu hanya sebagai bukan pembanding, tapi sebagai backup, ya. Jadi ketika ini tidak bisa dilakukan terus dengan komputer, maka dia di backup dengan berkas lain, gitu ya. Dan buku komunikasi pertukaran gasif, buku register perawatan atau kerusakan. Jadi ini semua itu bisa difasilitasi di dalam digital, ya, di dalam ruang computerized, gitu ya. Nah, untuk pelaporan, laporan kegiatan rutin harian bulan trim ini jadi mudah saja. Kita tinggal mau laporan harian, berarti nanti di situ ketika kita print itu ada hariannya, ya. Ternyata pasien yang dirawat pada hari ini, ya, masalahnya apa bisa terlihat, intervensinya apa saja, kemudian bahan-bahan yang digunakan berapa, ya, sampai kepada berapa shift nih yang butuh. Berarti kita butuh tenaga berapa dengan adanya harian seperti ini, gitu, ya. Nah, kemudian di sini juga akan
ada laporan khusus seperti KRB, kejadian luar biasa, adanya HIV, ya itu kalau sekarang ada COVID gitu ya, mungkin yang harus dilaporkan khusus. Dan laporan hasil pemeriksaan. Ini adalah jenis-jenis laporan. Kemudian penyimpanan dokumen, ya. Penyimpanan dokumen ini ada beberapa surat yang memang harus terekam di situ. Ya, mulai dari surat permintaan pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan laboratorium, dan surat permintaan dan hasil rujukan. Jadi itu terekam di dalam sistem. Ya, jadi kalau ini sudah berfungsi dengan baik, maka ketika misalnya dari pihak laboratorium mengatakan bahwa ini sudah ada surat permintaan atau belum, nah itu tinggal di send, ya. Dan hasilnya pun si bagian bagian laboratorium tinggal memasukkan data, kelihatan oleh pengguna, dokter. Ya, dokter mau lihat hasil pemeriksaan tinggal klik aja itu. Dia mainan di komputer ngelihat. Ya. Nanti tinggal buat catatan, ya. Kemudian kita lihat lagi, nah, ya. Kalau memang ada dokumen, ya, berarti gini, bahwa ketika ini bentuknya dokumen digital, tentunya maksudnya di dalam digital, ya. Tapi ketika di dalam digital itu ada bentuk paper, maka ya termasuk digital bahwa berkas-berkas yang terekam di medical record pasien itu disimpan selama 5 tahun. Ya, kalau sudah nonaktif, ya ini sudah sempat tidak digunakan, tetap disimpan dalam 5 tahun. Ya, kalau untuk rawat inap sekurang-kurangnya 10 tahun. Ya, dan untuk kasus-kasus tertentu ini ada pertimbangan rumah sakit. Ya, ini adalah sudah panduan. Ya, bahwa ketika kita menghanguskan dokumen itu berapa tahun sih? Itu sudah ada SOP-nya. Ya, kalau di rumah sakit ya ini. Ya, mudah-mudahan ini masih sesuai dengan protap, ya, bahwa 5 tahun masih disimpan. Ketika dia sudah tidak sudah tidak aktif lagi mobilisasi untuk rawat jalan, ya, karena memang sudah sembuh atau mungkin juga sudah passway. Nah, ini 5 tahun masih disimpan. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh masih bisa ditarik. Ya, tapi kalau rawat inap sekitar 10 tahun. Ya. Nah, kemudian untuk anak-anak disimpan hingga batas usia tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Oh, kalau untuk anak-anak berarti karena dia terus akan dipantau di rumah sakit itu sampai usia berapa? Tentunya kalau bicara anak sampai 18 tahun, maka ada semua tersimpan data dia, ya. Baik itu dalam digital maupun di dalam bentuk hard copy, ya. Nah, kemudian berkas rekam medis dengan kelainan jiwa disimpan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya masing-masing punya kebijakan, ya. Yang namanya dokumen-dokumen itu harus bersifat konfidensial, ya. Jadi tidak semua orang bisa buka, tidak semua orang bisa main ambil saja, ya. Nah, ini adalah penyimpanan dokumen, ya. Nah, kemudian tadi ya dokumen-dokumen 5 tahun, yang sudah 10 tahun itu mau diapain? Ya, ada proses bahwa untuk dokumen itu ada pemusnahan dokumen. Ya, termasuk juga mungkin ini yang ada digital ini mau dihapus atau enggak? Ya sama, modelnya kan hanya berbeda, yang satu dengan paper, yang satu dengan sistem digital. Ya, tapi SOP yang dilakukan adalah SOP yang sama. Ya, tanggal, bulan, tahun pemusnahan ini harus jelas. Ya, siapa otorisasi pemusnahan dokumen itu harus tertuang secara legal. Ya, karena jika ada sesuatu hal yang harusnya tidak dimusnahkan, ternyata ada kepentingan tertentu. Nah, ini yang menjadi bisa digugat, ya, ketika itu terjadi perdata atau ya istilahnya ada gugatan gitu ya. Oke. Nah, akhirnya pencatatan dan pelaporan di dalam kegiatan di klinik ini diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan di klinik. Ya, jadi gunanya tadi walaupun
baik itu secara digital maupun secara paper sebagai backup. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Dengan catatan dan pelaporan yang baik, maka perencanaan, pemantauan dan evaluasi itu bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan ya. Dan implikasinya apa terhadap itu? Kalian sebagai perawat nih ya, ketika membuat dokumentasi itu harus secara cermat dan teliti, jangan ngasal ya. Sudah tahu bagaimana cara mencatat yang benar, yang sesuai dengan standar dokumen. Ya, jadi jangan sampai asal aja nulis ya, tidak sesuai dan tidak general. Mau singkat-singkat sendiri, yang tahu sendiri, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau itu merupakan singkatan ini sudah dikenal atau digeneralisasi oleh di lingkungan di sekitar klinik ini atau rumah sakit. Ya, jadi tidak akan terjadi mispersepsi, tidak akan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan, ya, karena ketika terjadi kesalahan pencatatan pelaporan, hasilnya bisa fatal, ya. Bayangkan kalian tidak cermat hasil apa cara ternyata misalnya ketika melakukan intervensi, padahal pasiennya itu misalnya dengan berat badan sekian, kaitannya kemudian dengan insulin misalnya ya, sudah makan atau belum, terus kamu menggunakan data yang salah bahwa pasien sudah makan dan sudah diberikan insulin, padahal setelah diklarifikasi pasien makannya tidak habis. Insulin yang diberikan harusnya sesuai dengan apa yang di-intake yang dimakan, itu dilakukan secara standar ya, sehingga apa yang terjadi, dia hipoglikemi ya. Nah, terjadi hipoglikemi, catatannya ternyata berbeda, makanya dikasih harusnya dia mendapatkan 5 unit ya, tapi karena dia tidak makan, 5 unitnya ini ternyata memiliki dampak yang lebih besar. Gimana yang mau digiling ya, makanannya dia nggak makan, tapi sementara insulinnya diberikan, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi, hipoglikemi ya, seperti itu, atau hiperglikemi ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa juga menjadikan bahwa dokumentasi ini menjadi dokumen yang akan tanggung gugat seseorang ketika ada situasi di mana digugat oleh orang lain ya. Jadi makanya ini perlu secara cermat dan teliti gitu ya. Nah, sekarang dari sini kira-kira sebelum kita masuk ke tugas kelompok, nanti dulu deh ya. Jadi kalau bisa saya sampaikan di sini, ternyata sistem informasi klinik itu adalah sistem yang dibangun ya, di-create untuk bisa memudahkan kita melakukan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien ya. Jadi mengurangi tenaga, mengurangi kesalahan, tetapi informasi bisa cepat digunakan oleh pihak-pihak terkait ya. Jadi itu aja tentang sistem informasi klinik ya. Silakan ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke penugasan? Karena nggak banyak, kalian harus explore sendiri seperti apa sih. Nanti banyak tugas dari saya adalah kalian mencari aplikasi-aplikasi ya yang sifatnya untuk bisa mempermudah layanan ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan karena sisa waktunya kalian untuk explore. Ini saya coba close dulu ya. Nah, ini nanti tugasnya kamu harus bisa semangat tetap ya dan lakukan dengan baik. Ya, oke. Sebelum saya close ini saya coba sampaikan dulu tugasnya ya. Nah, tadi kan sudah bicara tentang bagaimana jenis-jenis standar informasi klinik ya. Jadi Ibu minta ini berbagai jenis ya, berbagai jenis dari sistem informasi yang digunakan di klinik ya. Kalian nanti cari jurnal yang terkait ini ya. Kalau misalnya jurnal apa sih ya yang kira-kira sistem informasi klinik yang fungsinya untuk
membantu menetapkan diagnosis misalnya, ya, atau membantu pengobatan dan tindak lanjut, atau untuk memantau pasien, ya, atau sistem informasi yang fungsinya untuk rekam medis. Seperti apa? Ya, jadi nanti kalian coba ambil 1 sampai 2 jurnal yang sama. Gini, bukan yang sama. Setiap kelompok itu harus topiknya berbeda, ya. Sehingga nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Atau kalian bisa ini ya, misalnya untuk pemantauan pasien, atau satu lagi kalian cari untuk sistem informasi yang terkait dengan, ya, bisa double di sini ya, pengobatan atau diagnosis, ya, boleh satu ambil dari 1, 2, 3, 4 ini satu topik yang diambil untuk kelompok 5 itu silakan, ya. Nah, dari sini nanti kalian akan bahas, ya, bahas dari satu persatu apa sih yang terdapat di sistem informasi, ya, bagaimana sih bentuk komunikasi yang ada di dalam situ, ya, di dalam digital. Kalau tadi kan sudah dijelaskan seperti ada jejaring komunikasi, ya. Nah, apa bentuk dari layoutnya si aplikasi itu kamu bahas nanti, ya. Terus pada akhirnya kalian bisa menjelaskan bagaimana sistem informasi ini dapat meningkatkan kualitas kegiatan klinis di tempat pelayanan kesehatan, ya. Nah, jadi supaya nanti kita bisa menggambarkan satu secara utuh, mungkin kalian bisa atur apakah ini untuk di lahan, misalnya gini, di ruang bedah, ya, kemudian gitu aja mungkin ya, kita baginya ke semua ini akan ada di dalam satu bahasan, tetapi kalian bisa mengidentifikasinya apakah ini di keperawatan anak, ya, kemudian di keperawatan maternitas, ya, kemudian KMB, jiwa, ya, terus dan ICU misalnya, ya. Nah, itu aja kita bagi supaya 5 ini bisa bisa mengcover semuanya. Jadi berdasarkan tempat, ya, tempat perawatan, ya. Nah, ini saja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya bertanya, ini saya close dulu ya. Oke. Kira-kira ada gambaran nggak untuk sistem informasi klinik atau rumah sakit yang kalian pahami? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau nanti saya yang bertanya. Ya. Ibu. Ya, silakan. Siapa? Naswa? Iya, izin Ibu. Naswa, mohon maaf. Mau bertanya mengenai tugas Ibu. Untuk tugasnya itu nanti dikumpulkannya berupa makalah, PPT, atau hanya resume saja. Dikit. Iya, ya. Sekarang gini, dari bahasan yang tadi kita lihat, ya, ketika menangkap jurnal, ya, jurnal apa sih yang kalian dapatkan, ya? Nanti kata kuncinya tulis aja jurnal sistem informasi klinik, ya, supaya nanti fokusnya ke situ, ya. Di situ dibaca, ya, kira-kira tujuan dari ini apa ya, temanya apa? Oh, sistem informasi klinik di dalam mendiagnosis, misalnya mendiagnosis klien dengan hipertensi, dia menggunakan aplikasi apa, jadi dibahas berdasarkan itu, ya. Oh, ini jenisnya apa, ya, jenis dari aplikasinya apa, kemudian kalian bahas seperti apa sih sistem informasi yang ada di situ, ya, bentuk aplikasinya kayak apa, ya, jadi diagram komunikasinya seperti apa, ya. Jadi kalau kita lihat kamu sampai detail untuk aplikasi, di situ ada use case, activity diagram, ya. Lihat aja apa yang ada disampaikan di dalam jurnal itu, ya. Nah, kemudian kalian lihat, kalian belajar, ya, apa yang saya sampaikan ini coba diangkat di situ. Muncul nggak? Ya, apakah ini mengidentifikasi diagnosa? Ya, sudah sampai ke diagnosis atau terputus hanya diagnosis, digunakan hanya diagnosis aja.
Atau dari situ muncul nggak komponen perencanaan, ya? Terus muncul nggak intervensinya apa untuk pencatatan dan pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Nah, itu dibahas saja, ya. Tidak perlu ada format ini pendahuluan, enggak, tapi langsung ada analisis dari jurnal. Tapi menganalisisnya berdasarkan komponen-komponen yang ada di sistem informasi klinik, gitu. Ya. Nah, sekarang kita baginya kalian berdasarkan ruangan. Ya. Coba sipennya nanti sipennya tolong ditulis kelompok 1, ya, di ruang keperawatan medikal bedah misalnya, ya. Kelompok 2 di ruang keperawatan anak. Catat ya. Kelompok 3 di ruang keperawatan maternitas. Kemudian keempat di ruang keperawatan jiwa. Dan kelima di ruang ICU. Ya, jadi kritikal, ruang kritikal atau ICU. Nah, ini hanya untuk bisa melokalisir wilayah aja supaya kalian nggak bingung, nggak nyebar kemana-mana. Jadi cari di situ jurnal-jurnal, ya, artikel yang terkait dengan sistem informasi klinik, ya. Dan kalian bahas apa yang ingin diketahui tentang informasi klinik. Sehingga tadi jawaban akhirnya adalah bagaimana sistem informasi klinik yang digunakan ini bisa membantu atau bisa meningkatkan layanan kesehatan pada pasien ataupun di rumah sakit itu. Gitu ya. Bisa? Nah, sekarang waktunya masih panjang, jadi saya minta kalian sudah mulai membagi diri. Di sini kan di breakout room ini, tunggu, mana? Itu breakout-nya ada berapa? Ada kalian ada. Nah, ini kan kosong kan, masih bisa dipakai sampai jam 11.40 ya. 11.40 lanjutkan untuk diskusi kelompok. Ya, jadi kalian ada 10, cukup nggak? 1, cukup nih, ya. Nggak lagi dipakai kan? Kelas 1 yang dipakai. Nih, 1, 2, 3, 9. Atau nanti satu kelompok berarti ada berapa? Berapa orang satu kelompok? 40 bagi 5 sekitar 89 ya. Atau gini aja, antara RKI dan A boleh diskusi dalam kelompok, ya. Kelompok 1 diskusi gabung supaya ruangannya nggak terlalu banyak, tapi di situ masing-masing sudah bisa sama-sama mencari artikel apa yang terkait dengan misalnya kalau tadi kelompok 1 itu di keperawatan medikal bedah, terus sama-sama nyari, terus langsung ditampilin di Zoom mana yang mau dipakai, ya. Jadi masing-masing akan punya artikel yang berbeda, ya. Kemudian bagaimana membahasnya? Boleh sekarang brainstorming, yuk kita bahas apanya dulu. Nah, silakan oleh kelompok. Ibu membebaskan kalian untuk menganalisis, ya. Jadi analisisnya yang dalam, ya, yang bicara tentang sistem informasi kesehatan, ya, yang sifatnya bahwa ini adalah penggunaan teknologi iptek, ya, menggunakan iptek yang akan membantu dia untuk memberikan kelancaran, ya, di dalam memberikan asuhan atau pelayanan kesehatan, gitu ya. Oke. Nanti kalian, saya sudah browsing ya beberapa, tapi saya tidak masukkan di sini beberapa contoh tentang jurnal-jurnal yang terkait itu banyak, saya lihat banyak, ya. Kalian nggak usah pusing, nggak usah pusing takut nggak ada jurnal, itu ratusan jurnal itu tentang sistem informasi kesehatan. Dan Ibu minta untuk yang RKI itu jurnal berbahasa Inggris yang kalian ambil, ya. Kalau yang 2A boleh Inggris, boleh Indonesia, tapi kalau RKI wajib bahasa Inggris. Jadi in English jurnalnya, ya. Nah, kemudian nanti
Di situ kalian coba cari contoh aplikasi yang mendekati apa yang disampaikan oleh analisis kamu. Oh, bentuknya seperti ini, Bu, contohnya, ya. Jadi nanti kalian buat contohnya berdasarkan aplikasi yang beredar. Nanti kalian tinggal kasih linknya aja ke Ibu. Ya, ada ulasan sedikit tentang aplikasi, linknya taruh di situ di laporannya, ini linknya. Sehingga ketika Ibu memeriksa, Ibu bisa tahu, oh contoh kamu link ini yang kamu pakai. Ya, banyak informasi, banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di setiap rumah sakit. Jadi nanti kalian akan lihat beberapa rumah sakit ini menggunakan aplikasi ini, menggunakan aplikasi ini. Nah, itu kalian bahas, ya. Kalian bahas sebagai bentuk implementasi dari SIK yang kamu bahas berdasarkan jurnal. Jadi Ibu pengen kalian membahas sesuatu berdasarkan evidence base, ya, hasil-hasil penelitian, gitu ya. Oke, dari situ bisa di ini kan, ya. Kalau untuk SIK-nya sendiri ada yang mau ditanyakan? Kalau penugasannya sudah jelas? Ya, Ibu minta ketua kelasnya, ya, ketua kelasnya, bukan ketua kelas, setiap kelompok itu ada apa ya? Ada ketua dan sekretaris, ya. Nggak boleh tidak, harus ada, ya. Coba sekarang kalian di chat box tulis di situ anggotanya, ya. Supaya nanti Ibu bisa kopas. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Setiap kelompok nulis di sini RKI, nama siapa, ketuanya siapa, ditandain aja dalam kurung ketua sekretaris. Oke, segera ya. 5 menit. Ibu akan kopas, langsung Ibu dokumentasikan. Terus nanti Ibu kan sudah kasih linknya ya. Nanti Ibu share kembali ya. Yang mana sih? Nah, nanti langsung kirim ke sini ya. Jadi Ibu kasih waktu 3 hari lah kalian untuk mengolah. Berarti sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dari kumpulin ya. 3 hari itu dari sekarang. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin berarti sudah dikumpulkan ya. Langsung aja ke sini. Di sini di dalam apa? Di dalam link ini sudah ada kamar masing-masing ya. Jangan salah salah kamar gitu ya. Izin Ibu. Ya. Apa boleh nanti PPT-nya bisa? Oh iya, boleh saya kirim ya. Ya, baik Ibu, Lewat terima ini ya, kasih. lewat yang menghubungi Ibu si Pen kan? Iya, Ibu Ibu. kirim ya. Oke. Mana grupnya? Ayo, jangan lama-lama. Ibu kontrolnya dari sini. Dan jangan ada yang ketinggalan ya. Coba. Oh, ini udah ada. Kalian juga melihat literatur. Misalnya membahas jurnal ini. Oh, ternyata saya butuh literatur ini. Masukkan ya di dalam analisis kalian. Itu sumber-sumber yang membantu kalian untuk memperdalam. Ya, jadi tidak hanya jurnal itu. Jurnal itu hanya sebagai media untuk membahas, tetapi di dalam pembahasan itu kamu butuh teori-teori, bukan teori, membutuhkan referensi lain ditulis ya sebagai referensi. Ya, jadi format khusus tidak ada, tapi di situ memunculkan bagaimana kamu menganalisis berdasarkan SIK gitu ya. Ya, ini Bu kirim ke siapa? Naswa ya. Naswa, Ibu kirim ke Naswa ya. Ya, baik Ibu, sudah. Terima kasih banyak Ibu.
Duh, ini apa internet di sini lagi ngaco. Udah? Mana yang itu? Oh, udah dibuat ini ya. Dibuat ini kok, ini ibu tinggal mau ibu tuh ini ini udah nama kelompoknya. Oh, per kelas ya? Oke, oke deh. Yang RKI udah ada. Izin Ibu untuk yang RKI belum. Ya udah, sekarang gini, maksud ibu kalau di sini nih udah, kalau buat seperti ini kan ibu harus buka dokumen. Kalau ditulis per kelompok di chatbox ini kan ibu bisa ngontrol kamu udah masuk ke, coba deh masing-masing kelompok di chat aja. Kelompok satu siapa aja, yang A, yang RKI, tulis masing-masing kelompok aja. Ibu nunggunya tuh masing-masing kelompok menulis di sini. Jangan mengandalkan si pen. Ini untuk sekarang kebutuhannya. Coba tulis. Masing-masing kelompok nulis di sini. Nah, langsung saya minta setelah ada kelompok satu siapa itu langsung masuk ke room. Nih, kita cari yang kosong ya, mulai dari 13, 12, 11, 10 sama 9 gitu ya. Nah, yang kosong kita pakai dulu. Udah 15 nih. 11 sampai 15 kita pakai ya. Kelompok 11 itu untuk kelompok 1, 12 kelompok 2, 13 kelompok 3, 4, dan seterusnya. Ayo mana tulisannya? Kok belum ada? Kelompok 1, 2. Langsung aja di chat box itu nulis pakai nama singkat-singkat nggak apa-apa. Nanti si pen yang lengkapnya dibantu si pen. Tapi sekarang tulis di sini kelompok 1 siapa, dari 2A, 2B siapa. Kalau ini tinggal di kopas, tempel di sini kan, nggak butuh waktu lama. Nah, itu 5A, Elsa 1, 2, 3, 1. Nah, 5 RKI. Nah, gitu. Oke, terus ke bawah. 5 RKI, kelompok 2, NES. Kelompok 2 ada 5A. Ini 5A, ini siapa ini? Elsa. Elsa itu RKI apa kelas A? Elsa kelas A, Ibu. Kelas A, berarti RKI namanya mana? 5, kelompok 5. Oke, sekarang yang sudah ada namanya sini silahkan masuk ke breakout room. Terus nanti tolong sekretaris ini ya, SS setiap kelompok ya. Dan ketua yang menjadi moderator dibantu sekretaris, mulai identifikasi, ada yang nyari langsung di-share ke teman-temannya gitu ya. Jadi sampai 11.40 itu kalian sudah memilih jurnal apa yang tepat ya untuk dibahas di masing-masing kelompok. Dan masing-masing sudah punya persepsi yang sama apa yang mau dibahas. Itu aja dulu. Nah, nanti setelah menentukan artikelnya apa, baru masing-masing di luar ini dilanjutkan ya. Berarti kelompok 5 udah silahkan pindah ke grup. 5 di 15. Kelompok 2 di 12. Gabung ya RKI sama 2A sama reguler.